Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kenikmatannya kepada kita semuanya sehingga berbagai macam amal-amal soleh bisa kita tunaikan. Di antaranya kita bisa melakukan sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan alhamdulillah pula kita bisa lanjutkan untuk sama-sama mengkaji kitab fikih yang ringkas ya, yang ditulis oleh 3 ulama besar dewasa ini, yang kita sampai ataupun masih di penghujung ya, masih di penghujung bab kunut. Poin yang ketujuh terkait dengan masalah kunut, ya hukum memperpanjang di dalam berdoa ketika melakukan kunut. Terkait dengan masalah ini, seyogyanya seseorang ketika melakukan kunut, apalagi dia menjadi imam, itu tidaklah terlalu memperpanjang ya doa di dalam kunutnya. Dia mencukupkan dengan doa-doa yang jami', doa-doa yang mencakup, meliputi banyak hal kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan doa-doa yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian juga boleh dengan doa-doa yang selainnya. Kenapa? Karena yang menjadi penilaian ketika seseorang berdoa itu adalah seberapa kualitas kesungguhan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seberapa beningnya keikhlasan hati di dalam bermohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena doa selain dia adalah merupakan permintaan kepada Allah yang sudah selayaknya dilakukan dari lubuk hati yang terdalam, dan juga dia adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Maka yang menjadi penilaian ya bukan panjangnya doa, namun seberapa kesungguhan dan keikhlasan di dalam berdoa. Dan juga yang menjadi penilaian bukanlah takalluf, memberat-beratkan diri ya, bersajak di dalam berdoa ya, karena sebagian dari para orang yang berdoa ketika kunut itu ada yang kemudian membuat sajak di dalam doanya yang akhirnya itu mirip-mirip. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau membuat satu judul Babu ma yukrahu minas saja' fid doa, bab dimakruhkan ya bersajak di dalam berdoa. Dan kemudian beliau menyebutkan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang dinukil oleh muridnya yaitu Ikrimah. Ikrimah ini seorang laki-laki ya, bukan perempuan dia. Ya, seorang laki-laki yang merupakan maula budak dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang pada awalnya Ikrimah ini tidak mau ikut pengajiannya Ibnu Abbas ya, bosnya sendiri. Jadi kemudian oleh Ibnu Abbas ketika dia selesai mempersiapkan tempat untuk pengajian, maka kemudian Ikrimah ini diikat oleh Ibnu Abbas supaya tidak pergi. Biasanya selesai mempersiapkan tempat pengajian langsung pergi. Maka ketika Ibnu Abbas melihat kebiasaan yang tidak baik ini, beliau mempersiapkan kursi dan tali. Maka kemudian Ibnu Abbas disuruh duduk, diikat, dan kemudian dia dipaksa untuk ikut ngaji. Nah, lama-lama ketagihan dan terpaksa akhirnya dia menjadi seorang ulama mufassir. Ya, jadi seorang ulama mufassir itu Ikrimah.
Kata Ibnu Abbas, berbicaralah kepada manusia, yaitu sampaikanlah ilmu kepada umat manusia 1 kali pekan, itu 1 kali. Sekali pekan itu 1 kali. Kalau engkau agak enggan, maka silahkan 2 kali. Dan maksimal itu sebanyak 3 kali. Janganlah kau jadikan manusia itu berpaling dari Al-Quran. Dan jangan kau lupakan ketika kamu mendatangi satu kaum dan mereka sedang asik ngobrol, maka janganlah kau potong pembicaraan obrolan mereka, sehingga mereka akan berpaling darimu. Akan tapi hendaklah kamu diam, kamu perhatikan, sehingga apabila mereka kemudian telah memerintahkan kepadamu untuk ngomong, barulah kemudian kamu ngomong di hadapan mereka. Tentunya kemudian mereka ketika sudah memerintahkan, maka mereka akan memperhatikan apa yang diomongkannya. Dan perhatikanlah bersajak ketika berdoa, yaitu jauhilah bersajak ketika berdoa. Karena sesungguhnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang aku hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia, mereka tidaklah melakukan bersajak di dalam berdoa. Tidaklah bersajak di dalam berdoa, dan bahkan mereka menjauhi hal tersebut. Maka kesimpulan dalam poin ini adalah seseorang tidaklah dianjurkan untuk memperberat diri di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sajak saja. Dan juga tidaklah dianjurkan kemudian untuk memperpanjang, yang boleh jadi dia akan menjadikan orang-orang yang di belakangnya, kalau dia menjadi seorang imam, akan bosan. Kenapa? Karena berdoa yang menjadi ukurannya, penilaiannya adalah seberapa kualitas kesungguhan dan keikhlasan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan panjang dan bersajaknya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terbiasa memilih dan kemudian mensunahkan doa-doa yang jawami, doa-doa yang mencakup kebaikan dunia, mencakup kebaikan akhirat. Di antaranya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ataupun yang semacamnya. Wa yad'u masifa, dari keadaan menjauhkan diri dari yang semacam itu. Yang terakhir pada bab kunut ini, mendoakan keburukan untuk seseorang dengan menyebut namanya. Maka ini tidaklah dianjurkan. Di dalam kunut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya untuk membinasakan si fulan, maka ini tidaklah dianjurkan. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan semacam itu, maka Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Allah melarangnya. Yang ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan untuk Safwan bin Umayyah dan Suhail bin Amr serta Al-Haris bin Hisham. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai' au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Sesungguhnya tidak ada urusan sedikit pun dalam masalah mereka. Boleh jadi dia akan bertaubat, yaitu Allah akan berikan taubatnya kepada mereka, ataupun Allah akan mengadabnya mereka karena mereka memang orang-orang yang berbuat zalim. Artinya ending dari beberapa orang itu, dia mau bertaubat, mau diberikan ampunannya oleh Allah atau tidak, itu menjadi urusan prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan yang kedua, selain Allah Subhanahu wa taala secara langsung melarang Rasulnya, karena boleh jadi orang-orang yang ketika itu didoakan dengan doa keburukan, nanti pada akhirnya dia akan mendapatkan hidayah.
ya dia akan mendapatkan hidayah. Dan ini nyata, 3 orang yang pernah disebut namanya oleh Rasulullah untuk didoakan dengan doa keburukan, itu semua mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan taubatnya kepada mereka, fa aslamu wa hasuna islamuhum. Mereka masuk Islam dan bahkan kemudian keislaman mereka itu keislaman yang baik. Ya bukan yang penting asal masuk Islam, namun keislamannya menjadi keislaman yang baik. Yang ketiga alasannya, ketika seorang muslim senantiasa mendoakan keburukan atau bahkan melaknat orang kafir tertentu, ini secara langsung ataukah tidak langsung akan memalingkan dari tujuan pokok seseorang itu berdakwah. Seseorang berdakwah itu tujuan pokoknya adalah agar orang yang didakwah itu masuk ke dalam agama Islam. Nah, orang yang melakukan keburukan itu perlu didakwahi dan dia supaya masuk ke dalam agama Islam. Dan lari dari hikmah yang mendalam. Ya, ketika seseorang itu mendoakan keburukan untuk orang tertentu. Berbeda kalau kemudian seseorang itu mendoakan secara umum, ya orang-orang kafir secara umum, maka tidak mengapa. Dan bahkan hal ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, semisal di akhir surat Al-Baqarah. Ya, wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami ya terhadap orang-orang kafir. Kenapa? Karena yang namanya orang itu kalau sudah disebut namanya secara khusus itu dia akan sangat marah. Jangankan mereka orang-orang kafir disebut namanya karena keburukannya, tentu akan sangat marah. Kita saja yang sesama kaum muslimin kalau kita disebut kejelekannya kita pun marah. Ya, maka boleh jadi orang yang senantiasa disebut keburukannya, apalagi didoakan keburukan, dia justru akan semakin lari dari Islam, akan semakin jauh dari dakwah Islam. Yang keempat, barang siapa yang melihat seperti apakah doa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di dalam kunutnya, dia akan mendapati bahwa beliau radhiyallahu taala anhu itu berjalan di atas jalan nubuwah, ya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, falam yu'ayyin, beliau tidaklah mendoakan secara personal. Akan tapi beliau berdoa, Allahumma la'an kafarata ahlal kitabi alladhi yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Ya Allah, laknatilah orang-orang kafir ahli kitab yang mereka menghalang-halangi manusia dari jalanmu, dan mereka mendustakan para rasulmu, dan bahkan mereka membunuh para walimu. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Maka dari sini ya kesimpulannya dari poin yang keempat ini, tidaklah seseorang dianjurkan untuk menyebut secara khusus ya, nama dari orang yang didoakan keburukan, namun dia boleh kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut secara umum, ya, entah dia orang kafir, entah dia orang musyrik, entah dia ahli kitab dan yang lainnya. Ya, selesai bab kunut dan kita masuk pada ahkamu sujudis sahwi, hukum-hukum yang berkaitan dengan sujud sahwi yang beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan. Kita saat ini akan menyampaikan mengenai hal ihwal yang berkaitan dengan sujud sahwinya. Meskipun ketika itu sudah kita sampaikan praktis bagaimana kita ya, menyikapi adanya kelupaan ataupun sahwun di dalam salat kita, sudah kita contohkan. Ya, kita akan menambah wawasan terkait dengan sujud sahwi ini. Ya, sujud sahwi sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama
ma yakunu fi akhir sholati au ba'daha, yaitu sujud yang dilakukan di akhir sholat, artinya sebelum salam ataupun setelah salam, dalam rangka untuk menutup kekurangan yang ada, baik berupa karena meninggalkan sesuatu perintah ataupun melakukan sesuatu yang dilarang tanpa adanya kesengajaan. Jadi melakukannya tanpa adanya kesengajaan. Karena kita sudah ingat ya dahulu, kalau seseorang dengan sengaja mengurangi satu kewajiban ataupun rukun di dalam sholat atau menambah ya, berupa rukun ataupun kewajiban di dalam sholat, maka sholatnya batal kalau sengaja. Adapun kalau lupa, itulah yang menjadi pembahasan kita. Yang kedua, hukum sujud sahwi. Para ahli fikih berbeda pendapat. Yang pertama, para ulama yang bermadzhab Hanafi dan Hambali, ya mereka berpendapat wajib untuk melakukan sujud sahwi. Dalilnya adalah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu di dalam sholatnya, dia tidak tahu sudah berapa rakaat yang dia lakukan, sudah 3 atau 4, maka buanglah keraguan-raguan tersebut dan bangunlah di atas keyakinan. Kemudian sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Maka kalau dia sholatnya itu ternyata menjadi 5 rakaat, maka digenapkanlah yang 5 tadi dengan 2 sujud sahwinya. Dan kalaulah dia sholat sempurna, yaitu sholat pas memang 4 rakaat, berarti dia sebagai hinaan ya untuk syaitan. Ya, sujud sahwi itu sebagai penghinaan untuk syaitan. Dan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innama ana basyarun mislukum ansa kamatan sauna. Aku ini manusia biasa, yang terkadang manusia biasa seperti kalian, yang terkadang aku lupa sebagaimana juga kalian lupa. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini. Kalau salah seorang di antara kalian terlupa di dalam salatnya, maka hendaklah dia sujud 2 kali. Dalam redaksi yang lain, fa idza zada ar-rajulu aw naqasa falyasjud sajdatain. Ketika seseorang terlupa hingga dia menambah ataupun mengurangi di dalam sholatnya, hendaklah dia sujud 2 kali. Nah, kenapa kemudian mereka mengatakan wajib? Wajhud dalalahnya adalah dari 2 hadis ini, di mana Rasulullah SAW memerintahkan ya orang yang ragu di dalam sholatnya, baik dengan karena menambah ataupun karena mengurangi, maka dia diperintah untuk sujud 2 kali. Wal amru yaqtadi al wujub, dan perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Yang kedua, para ulama yang bermadzhab Maliki mengatakan bahasanya sujud sahwi hukumnya adalah sunnah, baik yang dilakukan sebelum salam ataupun yang dilakukan setelahnya. Dan ini yang masyhur di kalangan madzhab Maliki. Dan di pendapat yang lainnya, mesti dari para ulama yang bermadzhab Maliki, sebagian di antara mereka mengatakan yufarriquna baina sahwi fil af'al was sahwi fil aqwal wa baina ziyadah wa nuqsan. Mereka memerincinya, bagaimana kalau sujud sahwinya itu dilakukan karena adanya kelupaan dalam perbuatan-perbuatan, dan bagaimana kalau kelupaannya itu ada di dalam perkataan-perkataan, dan bagaimana kalau kemudian kelupaannya itu menjadikan sebab bertambahnya sebagian rukun daripada sholatnya, ataupun bahkan berkurang dari sebagian rukun ataupun kewajiban di dalam sholatnya. Kalau kemudian kelupaan itu menjadikan sebab berkurangnya kewajiban, maka sujud sahwinya adalah wajib. Saya ulang, menurut pendapat Malikiyah, sebagian para ulama yang bermadzhab Maliki,
Kalau kelupaan itu mengakibatkan berkurangnya suatu kewajiban, contohnya lupa tidak melakukan tahiyat awal, maka berarti sujud sahwinya adalah wajib. Dan kalau kelupaan itu menjadikan sebab adanya pertambahan, maka sujud sahwinya adalah mustahab, yaitu sunnah. Dan kalau sekaligus di dalam satu sholat ada penambahan dan ada pengurangan, maka ketika itu berarti dikuatkan wajibnya, ya, berarti dia wajib. Yang ketiga, ada para ulama yang bermadzhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwasanya yang namanya sujud sahwi itu sunnah secara mutlak. Dan ini merupakan satu di antara riwayat dari para ulama yang bermadzhab Hambali. Tadi di bagian atas, para ulama yang bermadzhab Hanafi dan Hambali berpendapat wajib. Namun sebagian para ulama yang bermadzhab Hambali ini sama pendapatnya dengan para ulama yang bermadzhab Syafi'i, yaitu mengatakan sunnah secara mutlak. Baik terlupa dalam masalah perbuatan, perkataan, penambahan ataupun pengurangan. Dan yang benar kata para penulis adalah apa yang menjadi pendapat dari Hanafiyah dan Hanabilah, yaitu bahasanya sujud sahwi itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Namun dengan catatan kalau yang ditinggalkan itu adalah sesuatu yang wajib, ataupun yang adanya penambahan itu berupa penambahan rukun, misalnya ada penambahan berupa berdiri ataupun duduk ataupun yang semacamnya, maka wajib untuk melakukan sujud sahwi. Dan adapun kalau yang terlupa adalah sesuatu yang sunnah, maka kembali kepada hukum sesuatu yang tertinggal namanya sunnah, maka tidak wajib untuk disujud, untuk dilakukan sujud sahwi. Wallahu a'lamu bishawab. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, oleh bin Baz, oleh Ibnu Utsaimin, dan juga dipilih oleh Al-Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta bis Saudiyah, yaitu komisi tetap untuk pembahasan ilmiah dan pemberian fatwa yang ada di Saudi Arabia. Yang ketiga, berkaitan dengan masalah sujud sahwi, asbabu sujud sahwi salah satu. Sebab adanya sujud sahwi itu ada 3, dan ini dulu pernah kita sampaikan, itu karena adanya penambahan, ya lupa kemudian tertambahnya perbuatan ataupun perkataan di dalam sholatnya, an-nuksan, kemudian karena ada kelupaan, maka kemudian ada sebagian pekerjaan ataupun perbuatan ataupun ucapan di dalam sholatnya tertinggal. Yang ketiga, karena adanya keraguan. Maka fayajibu taratan wa yusannu ukhra. Terkadang sujud sahwi ini menjadi suatu kewajiban sebagaimana kesimpulan tadi, dan sebagian yang lain adalah sunnah. Maka mana-mana yang wajib dan mana-mana yang sunnah, ini dikembalikan kepada apa yang terlupa di dalam sholatnya. Ya, maka sebagai penekanan saja, seseorang kalau dengan sengaja menambah ataupun mengurangi sesuatu di dalam sholatnya, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Nah, yang dikatakan diganti dengan sujud sahwi yaitu kalau adanya penambahan ataupun pengurangan itu karena lupa. Ini hanya sekedar penekanan semata. Yang pertama, adanya penambahan di dalam sholat. Apabila seorang yang sholat, di dalam sholatnya dia menambah baik berupa berdiri, duduk, sujud,
dengan sengaja maka sholatnya menjadi batal. Yang kedua, apabila penambahan itu karena lupa dan tidaklah ingat adanya penambahan hingga selesai dari sholatnya, maka tidak ada kewajiban atas dirinya kecuali sujud sahwi dan sholatnya sah. Dan sholatnya sah. Misalnya seseorang terlupa sholatnya 5 rakaat dan dia ingat ketika sudah rampung, maka dia kemudian cukup sujud sahwi dan sholatnya tidak perlu mengulangi. Ini kalau betul-betul karena lupa. Yang ketiga, seseorang teringat adanya penambahan rukun, misalnya di tengah-tengah dia maksudnya di tengah-tengah antara satu rukun dengan rukun berikutnya. Satu rukun dengan rukun berikutnya. Dia ingat adanya penambahan, maka wajib alaihi rujuk anha. Dia wajib kembali dari penambahan tadi dan menuju kepada sesuatu yang misalnya begini. Ya, dulu pernah kita contohkan, seseorang dia lupa mau menambah 1 rakaat. Dia baru beranjak berdiri, namun ada sesuatu yang tertinggal. Karena ini kalau dilanjutkan berarti nanti tambahnya 1 rakaat. Kenapa? Karena rakaat yang pertama yang ada pengurangan itu menjadi tidak dianggap. Contohnya seseorang terlupa sujud yang kedua di rakaat yang pertama. Dia kemudian sudah beranjak berdiri mau menuju ke rakaat yang kedua. Dia ingatnya pas dalam keadaan berdiri, maka dia wajib untuk kembali. Nambah lagi ya sujud yang kedua tadi, dan setelah itu baru kemudian dia beranjak berdiri kembali. Ataupun seseorang yang terlupa dia menambah rakaat yang kelima tadi. Dia ingatnya ketika pas berdiri. Kalau tadi disampaikan kalau ingatnya sudah rampung, sudah salam baru ingat, saya kok 5 rakaat. Maka dia tetap salam, kemudian sujud 2 kali dan kemudian salam kembali. Nah, kalau dia ingatnya ada tambahan itu pas ketika sedang berdiri, mau masuk ke rakaat yang kelima, maka dia wajib untuk turun kembali. Dan kemudian kalau tadi sudah membaca tahiyat sampai rampung, maka ya sudah kemudian salam. Namun kalau tadi belum baca tahiyat, maka dia duduk di rakaat yang keempat tadi, maka dia membaca tahiyat sampai rampung, kemudian salam. Dan kalau kemudian sudah salam, dia sujud sahwi dan kemudian salam kembali. Dia salam kembali. Dan sholatnya sah. Yang kedua, adanya nukson, adanya pengurangan di dalam sholat. Kalau pengurangan di dalam sholat itu berupa takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Baik tidak dibacanya takbiratul ihram itu dengan sengaja ataupun karena lupa, maka sholatnya tidak teranggap. Sholatnya tidak teranggap. Yang kedua, kalau yang terlupa itu selain daripada takbiratul ihram, kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, maka batalah sholatnya. Misalnya dia sengaja meninggalkan membaca Al-Fatihah. Dia sengaja tinggalkan, maka sholatnya tidak sah juga. Namun kalau kemudian tertinggalnya satu rukun ataupun satu kewajiban, itu karena lupa, falahu halatan. Ya, ada 2 keadaan. Yang pertama, kalau dia sampai pada posisi di rakaat berikutnya, kalau sampai di posisi rakaat berikutnya, misalnya terlupa dia membaca Al-Fatihah. Tadi rakaat pertama lupa membaca Al-Fatihah. Dia sudah masuk di rakaat kedua. Kalau dia sudah sampai pada posisi membaca Al-Fatihah lagi di rakaat yang berikutnya,
maka kemudian dia tetap baca Al-Fatihah, dan kemudian rakaat yang pertama tidak dianggap. Rakaat yang pertama tidak dianggap. Saya ulang, seseorang kalau dia terlupa satu rukun tertentu yang bukan takbiratul ihram, dan dia sudah sampai pada tempat ataupun posisi yang sama, ya posisi yang sama sebagaimana apa yang terlupa. Contohnya adalah misalnya dia lupa membaca Al-Fatihah. Ada nggak kira-kira yang terlupa membaca Al-Fatihah? Ada nggak kira-kira? Ada. Maka dia di rakaat yang kedua tadi dia tetap baca Al-Fatihah, bahkan harus membaca Al-Fatihah, dan kemudian rakaat yang tadi sudah dilakukan yang tidak ada Al-Fatihahnya dianggap tidak ada. Dan rakaat yang secara hitungan itu nomor 2, dia diposisikan menjadi rakaat yang pertama. Paham ya? Paham insyaallah. Keadaan yang kedua, ilam yasil ila maudhihi fi rakaati tsaniyah, kalau dia belum sampai pada tempat posisi yang sama tadi, misalnya yang dia lupanya tidak baca Al-Fatihah, namun dia sedang rukuk ataupun dia sedang sujud, dia belum baca Al-Fatihah, maka dia wajib balik lagi untuk baca Al-Fatihah lagi. Dia wajib membaca Al-Fatihah, dan setelah itu baru kemudian rukuk lagi dan sujud lagi. Tidak boleh kemudian rukuknya dan sujud tadi dianggap. Ini tidak teranggap, ya. Saya ulang, seseorang yang terlupa membaca Al-Fatihah, dan kemudian dia sudah rukuk, bahkan sudah sujud. Nah, pas sujud dia ingat, tadi belum baca Al-Fatihah. Maka dia wajib berdiri lagi untuk baca Al-Fatihah. Dan setelah itu baru kemudian rukuk dan sujud, maka rakaat ini terhitung. Ya, rakaat ini terhitung. Kenapa? Dia belum sampai pada posisi yang sama dari sesuatu yang terlupa tadi. Nah, kalau kemudian yang terlupa adalah sebuah kewajiban, bukan rukun. Kalau tadi kan Al-Fatihah kan rukun, ya. Al-Fatihah rukun. Namun bagaimana kalau yang terlupa itu adalah sebuah kewajiban di antara kewajiban sholat? Ya, kalau seseorang dengan sengaja meninggalkan kewajiban, maka sholatnya batal. Yang kedua, kalau dia meninggalkan sebuah kewajiban karena nasyan, karena lupa, dan kemudian dia ingat sebelum berpisah dari tempatnya di dalam sholat, maka dia tunaikan apa yang terlupa tadi, dan tidak ada syariat, tidak ada kewajiban atas dirinya untuk sujud sahwi. Contohnya begini, dia di rakaat kedua, yang seharusnya dia wajib untuk baca tahiyat awal, misalnya dia sholat maghrib ataupun asar ataupun isya ataupun duhur. Dia mau berdiri, namun masih pada posisi duduk. Dia baru mau beranjak berdiri, baru mau beranjak berdiri, maka tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi. Nah, kalau dia meninggalkan satu kewajiban namun sudah berpisah dari dari duduknya, dia sudah setengah berdiri, ya, karena dia sudah meninggalkan tempat dia harus membaca tahiyat awal. Namun sebelum sampai pada rukun berikutnya sehabis duduk berdiri. Ya, rukun berikutnya kan berdiri. Jadi dia baru pertengahan antara duduk dan berdiri sempurna. Maka dalam keadaan semacam ini dia kembali ke duduk, dan untuk membaca tahiyat awal. Cuman bedanya dengan yang kedua, dia kemudian sujud sahwi.
Keadaan yang keempat, seorang meninggalkan satu kewajiban di dalam salatnya, misalnya dia lupa tidak membaca tahiyat awal dan dia sudah meninggalkan posisinya, bahkan dia sampai pada rukun berikutnya itu berdiri sempurna. Ya, berdiri sempurna. Maka ketika sudah sampai berdiri sempurna, tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk kembali duduk guna melakukan tahiyat awal. Kenapa? Kalau kita melihat dari sudut pandang ilmu kaidah fikihnya, tahiyat awal hukumnya apa tadi? Wajib. Sedangkan berdiri mau masuk ke rakaat ketiga hukumnya apa? Wajib, lebih dari sekedar wajib karena rukun. Rukun dan sekedar kewajiban hukumnya lebih tinggi rukun. Maka dia tidak meninggalkan yang rukun untuk kembali kepada yang wajib. Maka gugurlah kewajiban untuk kembali melakukan tahiyat awal, dan dia cukup mengganti dengan sujud sahwi. Masih ingat gak pembahasan yang dulu? Kalau lupa semacam ini, lupa ada hingga menimbulkan kekurangan, sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam? Sebelum salam. Ya, sebelum salam. Kalau yang tadi dia terlupa namun baru sampai pertengahan berdiri, maka sujud sahwinya sebelum ataupun setelah salam. Ya. Sujud sahwinya sebelum ataupun setelah salam. Setelah salam. Kenapa? Karena sudah ada proses pergerakan, ya, perpindahan ke rukun yang berikutnya meskipun belum sempurna. Jamnya beda ya. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama adanya penambahan, yang kedua adanya pengurangan, yang ketiga adanya syak, yaitu keraguan-raguan. Keraguan-raguan yang terjadi di dalam sholat, ya, ini kemudian akan menimbulkan dampak kepada orang yang ragu-ragu. Ini menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang ragu-ragu di dalam sholatnya, ayatarajjaha indahu ahadal amroini. Dia bisa merojihkan, bisa memilih mana yang lebih kuat di antara dua perkara. Maka faya'mal bima tarajjaha indah, maka dia beramal bertopang dengan apa yang dianggap lebih kuat, ya, untuk menyempurnakan sholatnya. Contohnya, ya, seseorang ragu-ragu apakah sholatnya sudah 2 rakaat atau 3 rakaat. Dia bisa memilih berdasarkan ingatannya. Dia berusaha untuk men-tracking dan ketemulah, yakin memang sudah mendapatkan 3 rakaat. Ya, sudah mendapatkan 3 rakaat. Nah, kalau dia bisa merojihkan, maka sujud sahwinya dulu pernah kita bahas, ya, setelah ataupun sebelum salam. Masih ingat? Apa? Setelah salam, ya, setelah salam. Namun kalau kemudian ternyata yang kedua dia tidak bisa merojihkan, maka dibangun di atas keyakinan. Dia bimbang dan blank, babar belas, tidak bisa ingat-ingat. Maka dia kemudian harus membangun keraguan-raguannya tadi di atas keyakinan. Mana yang yakin itu yang lebih sedikit. Kalau dia ragu-ragunya itu 2 ataukah 3, maka yang yakin adalah yang 2. Seseorang yang dia ragu-ragu mendapati rukuknya imam ataukah tidak mendapati rukuknya imam, maka yang yakin dia tidak mendapati rukuknya imam. Nah, orang yang ragu-ragu semacam itu, maka sujud sahwinya sebelum salam. Yang ragu-ragu dan tidak bisa memilih, maka sujud sahwinya sebelum salam. Beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah keraguan-raguan di dalam sholat.
Barang siapa yang ragu-ragu di dalam sholatnya, maka dia beramal dengan sesuatu yang yakin, yaitu yang sedikit, gampangnya bilangan yang lebih sedikit. Dan kalau dia bisa merojihkan, memilih mana yang lebih kuat, maka dia beramal dengan apa yang dia pilih lebih kuat tadi. Apakah kemudian orang yang bisa memilih mana yang lebih kuat itu dia juga diperintahkan untuk sujud sahwi? Ini para ulama ahli fikih berbeda pendapat. Yang pertama, innahu yasqutu anhu sujudus sahwi. Ya, hukum sujud sahwi itu kemudian lepas dari dirinya. Kenapa? Karena hilangnya sesuatu yang mengharuskan dia melakukan sujud sahwi, yaitu keraguan-raguan. Ya, baik, kita dengarkan terlebih dahulu ya adzan salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita ulang beberapa hukum yang berkaitan dengan keraguan-raguan di dalam sholat. Seseorang yang dia ragu-ragu, kemudian dia bisa memilih mana yang lebih kuat, baik tidak adanya pengurangan ataupun tidak adanya penambahan, maka apakah perlu dia sujud sahwi? Sebagian para ulama mengatakan sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Karena yang mengharuskan sujud sahwi sudah hilang. Yang kedua, terkait dengan masalah ini tetap memerintahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena pernah terjadi kelupaan, pernah terjadi keraguan-raguan. Nah, maka sujud sahwi sebagai targhiman lisyaitan, yaitu untuk menghinakan syaitan yang pernah mengganggu seseorang tadi hingga sempat ragu-ragu. Yang kedua, apabila ada seseorang yang dia tidak bisa memilih ya mana yang lebih rajih, maka dia memilih yang sedikit tadi. Contohnya 2 ataupun 3, maka dia memilih yang yakin, yaitu 2. Seseorang kalau dia misalnya dia makmum masbuk, apakah mendapati rukuknya imam atau tidak mendapati rukuknya imam, dia bertakbir kemudian dapat enggak tadi rukuknya imam, maka yang yakin dia anggap tidak mendapati rukuknya imam. Yang ketiga, apabila imam mengalami satu kelupaan, maka makmum wajib mengikuti imam di dalam melakukan sujud sahwi. Ini dulu pernah kita sampaikan. Meskipun yang lupa imam dan makmum tidak lupa, maka makmum wajib mengikuti imam. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, ju'ilal imamu ya imamu liyu'tamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti. Kemudian yang keempat, beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah sujud sahwi. Apabila makmum yang lupa, ya, bukan imamnya, apakah dia wajib untuk sujud sahwi? Ini perlu diperinci. Kalau dia dari awal sampai terakhirnya bareng dengan imam, maka makmum tidak perlu sujud sahwi. Misalnya di dalam sebagian gerakannya makmum misalnya lupa tidak membaca Al-Fatihah misalnya, maka dia tidak perlu kemudian melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena ketika itu yang bertanggung jawab adalah sudah imamnya. Dan kenapa dia tidak perlu sujud sahwi? Karena kalau dia sujud sahwi sendiri sementara yang lain tidak, berarti dia menyelisihi imamnya. Berbeda kalau kemudian makmumnya itu masbuk, dia ketinggalan ada sesuatu yang tidak bareng dengan imamnya, maka dia boleh kemudian melakukan sujud sahwi dan tidak akan kelihatan kalau dia menyelisihi imamnya. Yang kelima, di manakah tempat sujud sahwi? Dalam hal ini berbeda pendapat para ulama yang bermadzhab Hanafi. Mereka mengatakan bahwasanya sujud sahwi itu dilakukan setelah salam secara mutlak. Ya. Pokoknya entah ada pengurangan, entah ada entah ada penambahan, entah karena ragu-ragu, semuanya setelah salam. Kemudian para ulama yang bermadzhab Maliki, maka mereka membedakan, ya. Kalau faktornya itu adanya penambahan, maka setelah salam, dan kalau adanya pengurangan maka sebelum salam. Dan ini sebagaimana yang pernah kita sampaikan dahulu. Menggabungkan antara beberapa dalil yang ada.
Yang ketiga, adapun para ulama yang bermadzhab Syafi'i, dan ini yang paling tampak benar dalam pandangan mereka, bahasanya sujud sahwi semuanya dilakukan sebelum salam. Namun seandainya mau dilakukan setelah salam juga diperbolehkan. Ini madzhab Syafi'i. Cuman bedanya dengan yang pertama, yang Hanafi itu mengharuskan setelah salam. Adapun Imam Syafi'i mereka merojikan yang sebelum salam, namun seandainya dilakukan setelah salam juga boleh. Yang keempat, para ulama yang bermadzhab Hambali, mereka berpendapat bahwasanya sujud sahwi dilakukan sebelum salam kecuali di dalam dua hal. Di dalam dua hal yang memang disebutkan dalilnya, yaitu ketika ada penambahan salam sebagaimana yang pernah terjadi pada diri Rasulullah yang beliau ngimami sholat yang seharusnya 4 rakaat cuma 2 rakaat. 2 rakaat salam, maka ada penambahan salam. Ataupun adanya penambahan rukun yang lain, baru ini dilakukan setelah salam. Yang keenam, hukum orang yang lupa dari melakukan sujud karena lupa. Jadi orang yang terlupa melakukan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi kan sujud dilakukan karena lupa. Namun ada orang yang lupa lagi tidak melakukan sujud sahwi. Udah lupa, tambah lupa lagi gitu. Yang pertama, para ulama yang bermadzhab Hanafi, mereka berpendapat wajib untuk melakukan sujud sahwi selama masih ada di masjid. Selama masih ada di masjid itu maka dia berarti wajib mengqadha sujud sahwinya. Yang semula misalnya udah dzikir dulu tapi kemudian ingat, maka dia kemudian melakukan sujud sahwi. Para ulama yang bermadzhab Maliki membedakan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam dan yang dilakukan setelah salam. Kalau seseorang lupa dari sujud sahwi yang seharusnya dilakukan setelah salam, maka dia wajib untuk mengqadhanya kapan dia ingat. Walau ba'da sinina, meskipun sudah 2 tahun katanya. Ingatnya sudah 2 tahun, maka dia tetap wajib mengqadhanya. Ini para ulama yang bermadzhab Maliki. Maka tidak akan batal, tidak akan hilang kewajibannya untuk mengganti sujud sahwinya. Adapun kalau sujud sahwinya itu selayaknya dilakukan sebelum salam, ya, selama belum keluar dari masjid dan selama waktunya belum lama, maka dia mengganti. Namun kalau sudah lama dan sudah keluar dari masjid, maka tidak ada kewajiban mengganti sujud sahwinya. Yang ketiga, para ulama yang bermadzhab Syafi'i, kalau kemudian waktunya sudah lama, maka hilanglah kewajiban untuk mengganti sujud sahwi. Ini lebih paling ringan, ya, pendapat yang paling ringan. Ya, lama dan pendeknya itu dikembalikan kepada uruf. Yang keempat, adapun para ulama yang bermadzhab Hambali, mereka mengatakan yang pertama, kalau dia masih di masjid, dan yang kedua, waktu tersebut belumlah lama, ya, maka ini berkewajiban untuk melakukan qadha sujud sahwi. Masih ada di masjid dan waktunya belum lama, maka dia mengqadha sujud sahwi. Yang terakhir, istijabatul imam lil makmum wa muta'abaduhum wa muta'abi'atihim. Ya, hukum imam untuk mendengarkan pengingatan dari makmum. Mayoritas para ahli fikih berpendapat bahasanya imam apabila menambah di dalam sholatnya dan sementara makmum itu yakin, ya, kalau imam ini mau melakukan penambahan, contohnya begini, sholat kan maksimal kalau fardu cuma 4 rakaat, ya. Nah, imam itu berdiri menuju ke rakaat yang ke-5. Imamnya lupa, namun makmumnya dia kebanyakan ingat, wah ini mau masuk ke rakaat yang ke-5. Maka makmum wajib mengingatkan imam dengan membaca subhanallah. Adapun perempuan dengan tasfik, yaitu menepuk tangan ke bagian tubuh yang suaranya paling keras. Maka ketika itu imam wajib untuk mengikuti pengingatan dari makmumnya.
Akan tapi kalau kemudian imam ternyata dia yakin itu belumlah masuk ke rakaat yang kelima, dia ingatnya itulah yang keempat. Jadi dia juga belum melakukan tahiyat akhir gitu ya. Di dalam pikiran imamnya itu baru rakaat yang kelima, sehingga dia tidak menerima pengingatan dari makmum, ya. Maka imam biarlah tetap berdiri, namun makmum yang kebanyakan itu memang ingat itu adalah rakaat yang kelima, makmumnya tetap dalam keadaan duduk. Biarlah imam melakukan rakaat yang kelima dan nanti kemudian sampai duduk kembali melakukan tahiyat akhir, makmum tetap dalam keadaan duduk dan kemudian ikut tahiyat akhir juga dan salam bersama imam. Dalam keadaan semacam ini maka dia melakukan sujud sahwi dan makmum juga mengikuti sujud sahwi. Demikian yang bisa kita bacakan di malam hari ini. Ya, sekedar mereview kembali pelajaran kita yang pernah kita sampaikan mengenai hukum-hukum sujud sahwi. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya dan juga kelebihannya. Yang maha sempurna dan maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.